Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan statistika. Jadi sebelumnya kita sudah belajar materi tentang statistik, yaitu statistik data tunggal dan statistik data berkelompok, dan juga dengan beberapa contoh soal. Nah, contoh-contoh soal berikut ini yang saya akan bahas adalah biasanya contoh soal ini keluar di ujian nasional atau keluar pada saat orang dites untuk masuk perguruan tinggi. Nah, coba kita simak dan kerjakan bersama. Nah, di sini terdapat soal, katanya ada 3 buah bilangan, itu bilangan A, B, dan C. Kemudian ini dipilih, 3 bilangan itu dipilih sedemikian sehingga jika setiap bilangan ditambah ke rata-rata 2 bilangan lainnya. Jadi ini kata kunci ya, ini ya. Ini dan bilangan ditambahkan. Katanya itu hasilnya adalah ini ya, 50, 60, dan 70. Yang dicari adalah A tambah B tambah C dibagi 3. Jadi melihat situasi ini yang dicari adalah rata-ratanya. Kalau rata-ratanya ketiga bilangan ini kan jadinya gini. Saya tulis di mana sini ya. A tambah B tambah C per 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini yang dicari sebenarnya. Nah, bagaimana cara menemukan ini? Mari kita berangkat dari hal yang diketahui. Ada 3 bilangan. Jadi kalau begini modelnya, jadi kalau rata-rata 2 bilangan, anggaplah bilangan A ditambah B bagi 2, ini kan rata-rata 2 bilangan ini kan, ditambah C, ini bilangan pertama ya, katanya itu sama dengan 50 ya. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah ini, bilangan berikutnya adalah A tambah B tambah C ya. B tambah C nya yang dibagi 2. Jadi rata-rata 2 bilangan, yaitu bilangan B dan C, itu katanya adalah 60. Kemudian berikutnya adalah kemungkinan yang bisa terjadi adalah A tambah C. Jadi rata-rata bilangan A dan C ditambah dengan B itu sama dengan 70. Nah, ini kita bisa adakan proses aljabar. Jadinya gini kan, masing-masing dikali 2. A tambah B tambah 2C sama dengan 50. Ini bisa menjadi 2A ditambah B tambah C sama dengan 6. Oh, salah, kali 2 juga di sini 100 ya. Ini 120. Aduh, salah ya. Kemudian ini dikali 2 juga. Jadinya kan A tambah 2B tambah C sama dengan 140 ya. Kemudian ini diperhatikan ya. Jadi ada karakter yang baik di sini ya. Di mana 2A, 2B, 2C ya. Itu ya. Sehingga ini bisa dijumlahkan semua menjadi seperti ini. Kalau ini saya tambahkan jadinya 4A. Ini jadinya 4B. Ini jadinya 4C. Kalau ini 100 tambah ini 220, 360. Nah, kalau saya sama-sama dibagi 4 ini semua, ini bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4, bersisa 90. Jadinya kan A tambah B tambah C sama dengan 90. Apa yang ingin kita cari ini ya? Yaitu A tambah B tambah C dibagi 3. Ya, ini bagi 3 saja nih. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Jawabannya adalah 30. Jadi rata-rata dari
bilangan A, B, dan C adalah 30. Ini kan adalah 30. Nah, seperti itu ya. Seperti itu cara menyelesaikan soal yang pertama. Jika esok lusa modelnya tidak bisa dikasih seperti itu, lalu model seperti ini ya, lalu model pertanyaannya adalah begini, maka kita bisa melakukan proses aljabar berikutnya, yaitu melakukan proses eliminasi atau substitusi, atau kedua-duanya bisa dipakai. Nah, selanjutnya adalah contoh soal yang berikutnya. Itu adalah mencari ragam atau varians. Jadi biasanya yang keluar di ujian nasional itu untuk mencari simpangan baku atau ragam ataupun ragamnya atau variansnya sebuah data biasanya selalu data tunggal. Ini begitu ya, jarang ada yang data berkelompok, karena kalau data berkelompok itu memerlukan waktu yang panjang untuk mengkalkulasi data-datanya. Nah, begitupun kalau masuk di perguruan tinggi atau tes-tes yang lainnya ya. Biasanya untuk menentukan ragam atau juga untuk menentukan simpangan bakunya biasanya hanya yang dipakai adalah data tunggal. Nah, baik, coba kita sama-sama membahas ini. Jadi data yang diberikan seperti ini, yang dicari adalah ragam. Jadi kita harus paham dulu rumusnya ragam atau varians ya. Ini rumusnya ya, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma I dari 1 sampai N frekuensinya dikali dengan XI dikurang dengan X rata-rata keseluruhan berpangkat 2 dibagi dengan jumlah ini ya, jumlah frekuensi ya, begitu ya. Nah, coba kita lihat data ini di atas. Langkah, jadi kan ini kan XI namanya ya. Nah, biasanya untuk memudahkan kita ini harus diurutkan dulu data atau dibuatkan dulu data dalam bentuk tabel frekuensi. Tetapi kalau hanya sederhana seperti ini biar tidak dibuat datanya, tapi boleh kita buat datanya. Ini datanya dulu kita buat ya, begini modelnya. Nah, kita coba dulu data 5 ya, baru data 6, baru data ke 7, baru data ke 8, baru data 9 ya. Nah, ini kan begini ya. Ini datanya, nilainya, ini frekuensinya ya. Nah, 5 itu berapa? Berapa 5? Hanya 1, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 8, 1, 2, 3, 4, 9, itu 1 ya. Nah, sekarang berapa jumlah frekuensi ini? Ini 10, 15, 16 ya. Ada 16. Nah, gimana cara mencari rata-ratanya? Nah, kita sudah tahu ini sudah kita tahu sama dengan 16 ya. Kita tinggal mencari, kan ini data XI-nya ini ya. Kita tinggal mencari rata-rata. Jadi rata-ratanya adalah ini ya. Jadi X barnya itu sama dengan ini ya, 5 kali 1, 5 ditambah 6 kali 4, 24. Kan soalnya ini tambah ya, 6 tambah 8 tambah 6, tapi kan sama saja. Kalau 6 nya 4, 6 kali 4 24 tambah berapa 8 toh? Jadi 5 tambah ini 7 nya ada 6, berarti jumlah totalnya itu 42. 8 nya ada 4, berarti 32 tambah 9 dibagi dengan jumlah data itu adalah 16. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah ya, cara menjumlahnya nih. Ini 24 tambah 5 29. 29 diambilkan 1 di sini jadinya 30. Di sini 41, 71 tambah 30, 101 tambah 2, 103. 103 tambah 9 itu sama dengan 100.
12 ya. Berapa? Kita hitung dulu ya. Oh ya, sudah benar ya, 112 ya. 112 per 16. Jadi ini kalau dibagi ini naik 7 ya. Rata-ratanya adalah 7 sehingga kita bisa menghitung variansnya ini ya. S pangkat 2 itu sama dengan, oh saya tulis di atas di sini supaya kelihatan rumusnya. Jadi S pangkat 2 sama dengan ini ya. Kita mulai dari ini ya, 1 kali ya. 1 kali data ke I-nya pertama adalah 5 dikurang 7. Ini rata-ratanya 7 ini ya. Rata-rata 7 berpangkat 2 ditambah kemudian frekuensi kedua 4 kali 6 dikurang 7 berpangkat 2 ditambah ini frekuensinya 6 kali 7 dikurang 7 berpangkat 2 baru ditambah lagi ini 4 ya, 4 kali 8 dikurang 7 berpangkat 2 ditambah 1 kali 9 dikurang 7 berpangkat 2 dibagi dengan 16. Ini sama dengan 5 kurang 7, 2 pangkat 2, negatif 2 ya, negatif 2 pangkat 2, 4. Jadi positif ya. 4 ditambah ini 6 kurang 7, negatif 1 pangkat 2, 1 di sini 4 ya, tambah ini 0. Ini 8 kurang 7, 1 pangkat 2, 1 kali 4 tambah ini negatif 2 pangkat 2 juga 4 per 16. Ini sama dengan ini 16 per 16. Jawabannya adalah 1. Jadi nilai ragam atau varians dari data ini adalah 1. Ini yang benar ya. Bagian A. Ya, saya kira seperti itu. Tolong ya betul-betul coba diulang-ulang, diperhatikan dengan baik karena ini biasanya suatu saat nanti akan Anda butuhkan. Oke. Coba kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, ada soal seperti ini. Katanya itu jika X0 adalah rata-rata dari ini ya. Maka rata-rata, ini dicari rata-ratanya ya. Nah, perhatikan ya. Artinya kan yang mau dicari itu ini kan ini ya. Yaitu ini dicari ya ini ya. Ini kesini ya. Yaitu X10 ditambah 1 ditambah ini X9 ini ya. X9 ditambah 2 ditambah artinya seterusnya itu X8 ditambah 3 ditambah X7 ditambah 4 ditambah X6 ditambah 3 ditambah X5 tambah 4 di sini 5 ya. Sini X5 tambah 6 di sini X4 tambah 7 tambah X3 tambah 8 tambah X2 tambah 9 tambah X10 tambah X1 ya, X1 tambah 10 ya. Dibagi dengan berapa banyak data ini? Ini data pertama, data kedua, data ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Nah, diperhatikan ya. Ini ya. Yang panjang ini saya bisa urai seperti ini ya. Jadinya gini. Di sini gini ya. X1 ya. Supaya langsung saya balik saja ya, supaya nanti yang saya cita-cita itu begini ya. Ini. Jadinya kan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 ini
ditambah. Inilah saya yang semua yang bilangannya 1 tambah 2 ini ya. Toh? Ini kan 10 data ya, artinya ini dibagi 10, ini juga dibagi 10. Nah, katanya itu ini ya. Ini rata-ratanya ini kan ini 10 bilangan ya, 10 bilangan ya. Dari bilangan pertama sampai bilangan 10. Kalau dibagi 10 kan itu rata-ratanya, katanya X 0. Gitu? Jadi yang diketahui di atas katanya itu rata-ratanya adalah X 0. Makanya ini itu secara sampainya ke sini adalah X 0 ditambah dengan ini ditambah ini. Hasil penjumlahannya ini kalau dari bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kan selisih 1 ya. Jadi S10 nya itu sama dengan 10 per 2 dikali dengan 11 ya. Berarti 55 per 10 ya, ini jawabannya. Ya. Jadi ini kalau tambahkan ini 55 ya. Jadi ini kan 10 bilangan asli ya. Pertama rumusnya ada. Tapi kalau tidak tahu rumusnya jumlah manual saja ya. Sehingga ini X0 tambah 55 per 10. Di sini di pilihannya tidak ada. Maka ini sama dengan 5,5. Jadinya adalah X0 tambah 5,5. Jawabannya lah Oke, silahkan ini diperhatikan dengan baik, diulang-ulang. Semoga Anda bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.